Salah satu cara kita membagi ilmu itu dengan bertanya. Jadi bertanya itu sebetulnya membagi ilmu. Jadi karena ada yang bertanya, jadi ada yang jawab. Jawabannya jadi ilmu. Gitu. Jadi bagus Pak Haji nanya banyak nggak apa-apa. Yang pertama tentang pengakuan berbohong dalam rumah tangga untuk kebaikan. Sebenarnya berbohong dalam rumah tangga itu nggak ada kebaikannya, nggak ada. Kecuali pada hal-hal yang memang urusan pujian. Jadi kalau misalkan bapak tos di mana, tos setor pajak, mainnya lila meni sapoyan, setor pajak, bohong, goreng bohong mah. Bohong itu nggak ada yang bagus kecuali satu dalam hal pujian. Kumaha rasana, mantap, padahal masin. Eta mah pujian urusanna. Neng menegelis pisan nih, pakai baju eta. Lah berarti lo pakai baju itu goreng. Nah, eta mah merusak suasana jadi napan gitu. Jadi berbohong itu boleh dalam satu di rumah tangga itu dalam hal pujian. Yang kedua dalam hal mendamaikan. Yang ketiga dalam hal menyelamatkan nyawa. Udah tiga itu. Selain itu bohong itu jelek, nggak ada yang bagus. Iya di WA gedeng sayang-sayangan sah. Waduh, nggak bohong kan pasti jawabannya didalilan ya untuk mendamaikan. Itu sukan kepanggih deui. Rusak. Bohong mah rusak. Biasanya seperti itu. Kalau bohong pasti rusak. Bohong itu nggak ada yang bagus kecuali tiga itu tadi. Satu urusan pujian, dua pendamaian, yang ketiga penyelamatan nyawa. Itu boleh. Selain itu bohong nggak boleh. Belum tuntas sumpahnya dengan demi Allah lagi, dengan nama Allah. Rek demi Allah kan udah dibahas dulu. Kalau orang sumpah biasa demi Allah biasanya orang yang biasa bohong. Kalau orang yang mengakui bahwa sumpah itu sakral, dia tidak akan lumrah, tidak akan mudah mengatakan demi Allah. Bahkan bari ngambak mah bumi Allah padahal mah, atau mi Allah, mi apa, mi kamu, udah kayaknya kan gitu. Jadi sebenarnya gitu Pak Haji, gitu. Ya. Jadi bohong itu nggak ada baik. Bohong itu pasti jelek. Kecuali tiga hal itu tadi. Pujian, mendamaikan, kemaslahatan. Ketiga itu penyelamatan nyawa. Orang lagi dikejar-kejar orang, ngumpet di kita, tanya sama orang, mana sih itu? Nggak ada. Oh sono kali. Dalam ada di rumah kita boleh menyelamatkan nyawa. Boleh menyelamatkan nyawa. Karena nyawa itu pasti lebih berharga. Ya. Kalau dulu itu sering tawuran itu, saya masih ingat waktu kecil itu. Ada orang kampung saya itu bikin onar lah di kampung luar. Kemudian ada 2 truk Pak, orang kampung sana nyerbu kampung kita, nyari orang itu. Dicari-cari kan nggak ada, baru bocahnya diumpetin. Lah kalau nggak diumpetin mati Pak lah, 2 truk, orang 2 truk, bukan sirtu, orang 2 truk. Coba itu geus marawa eta nanti kayu bentuk. Coba kalau diantep lah mati itu bocah. Nah, itu boleh gitu. Itu penyelamatan nyawa. Terlepas dia salah atau tidak kan tidak berhak untuk dibunuh Pak. Manusia itu. Namanya onar remaja lah. Apa sih? Kan nggak pantas untuk dibunuh. Tapi kalau orang marah itu pasti pengennya
membunuh. Apalagi banyak orang juga babak belur, anak betul. Itu. Nah, itu boleh penyelamatan nyawa. Udah ya, itu yang satu ya. Yang kedua tentang wudu ya. Wudu yang belum tuntas. Wudu itu boleh Pak Haji berwudu, kemudian apa namanya? Pindah-pindah boleh. Misalkan di hotel, ya, kan di wastafel kan biasanya di hotel, ya, atau di musala mall. Kita wudhu di wastafel, pas kaki kan mesti pindah, ya, apalagi di toilet, kan cari semprotan, seret gitu kan, atau pindah yang shower, ada hotel, boleh. Jadi mana sih ya? Itu masih termasuk kalau wudunya tertib masuk tertib itu udah tertib. Nah itu itu terus-terusan, tutuluyan itu mualah itu termasuk masih, kecuali pas kita habis telinga ya. Habis telinga mau kaki, nerima tamu dulu, tok, assalamualaikum, nerima tamu dulu, ngobrol dulu. Nah terus tinggal kakinya tadi belum, habis nerima tamu ngobrol apa tahu, terus kamar mandi lagi, basuh kaki, lah itu mah enggak sah. Tapi kalau masih dalam satu waktu, ya, anggaplah satu waktu itu, jedanya kan enggak terlalu lama itu, boleh. Tapi kalau sudah ngobrol dulu, nyuguhin kopi dulu, tadi lagi wudhu belum kelar, misalkan udah ngobrol dulu, ada kali 10-15 menit ngobrol, udah gitu, oh iya tadi wudhu belum kelar, tinggal kakinya doang, lah terus dia basuh kakinya doang, ya nggak asal begitu. Kenapa? Karena sudah keluar konteks, dia sudah melakukan hal-hal lain. Kalau tadi kan belum melakukan hal-hal lain, jadi yang disebut mualah itu dalam bahasa Sunda itu tutuluyan, artinya tidak terjeda oleh kegiatan lain. Itu contoh misalkan kita ini kehabisan air Jumatan sini, baru ke tangan airnya habis, kan sering kejadian, bukan di masjid kita, di masjid lain lah, kan berarti tinggal telinga sama kaki. Kita cari tuh ke tetangga, itu masih dalam satu mualah itu. Kenapa? Karena tidak melakukan hal lain lagi. Kecuali misalkan baru ke wudhu, habis tangan ya kita. Terus airnya habis. Air soto, dah ada soto. Cerita beda deh itu. Makan dulu soto, udah gitu. Oh iya tadi lagi wudhu. Langsung basuh kepala sama telinga, terus kaki, lah itu menggasar, makan soto. Jadi maksudnya tidak terjeda atau tidak terganggu oleh kegiatan lain. Kalau masih itu boleh, walaupun jauh, misalkan wudhu di sini belum kelar, pulang ke rumah malah berujung orang niatnya masih wudhu kan, boleh balik lagi ke sini, misalkan, sebab tidak terjadi oleh kegiatan lain. Saya kira itu untuk wudhu ya. Karti Pak Haji ya. Nukat tilu. Beriman kepada kitab-kitab lain yang sementara ini ya banyak sudah dirubah. Allah itu mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, masuk dalam rukun iman, mengimani kitab-kitab Allah. Apa maksudnya mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama harus yakin dan percaya bahwa Allah menurunkan kitabnya. 1 lewat Nabi Daud, 2 lewat Nabi Musa, 3 lewat Nabi Isa, 4 lewat Nabi Muhammad. Atau suhuf itu ada juga yang lain, ada lewat Nabi Syis.
Nabi Ibrahim. Nah, oke. Nah, jadi kitab-kitab itu harus diyakini apanya? Keberadaannya. Satu. Jadi keberadaannya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, sejarah, banyak sekali penyelewengan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini keyakinan kita nih, Islam. Nah, makanya Allah turunkan Kanjeng Nabi dalam Al-Quran itu ada di dalam pelaksanaan dan sumbernya orang-orang sebelum diturunkannya atau diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah banyak penyelewengan. Karena itu cukuplah Al-Quran menjadi dasar pedoman. Karena yang 4 kitab itu sudah dimasukkan di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Buktinya di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Daud. Buktinya di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Musa. Ada cerita Nabi Isa. Di samping itu di dalam Al-Quran juga ada ajarannya Nabi Daud. Ada ajaran Nabi Musa. Ada ajarannya Nabi Isa. Bahkan Al-Quran mengklarifikasi apa yang disangkakan oleh umat Nabi-Nabi itu tentang nabinya itu. Contoh, Nabi Sulaiman berarti kitabnya apa dulu? Bukan Al-Quran kan pasti. Nabi Sulaiman itu ketika dia hidup menjadi nabi, menjadi raja. Kalau orang jadi raja, musuhnya mesti banyak. Orang jadi presiden, musuhnya banyak. Maka kalau sekarang presiden banyak musuhnya, ya biasa, sudah ada zaman Nabi Sulaiman. Apa itu? Ketika Nabi Sulaiman berhasil membangun kerajaannya, membangun negaranya, maka ada yang dirugikan. Di zaman Nabi Sulaiman, orang-orang yang dirugikan adalah satu, para ahli dukun, tukang sulap. Tukang sulap apa? Tukang sulap yang kalau punya proyek nggak bener, sulap aja semalam jadi, padahal mah kualitasnya jelek. Tukang sulap, dukun yang begitu. Akhirnya mereka bersepakat untuk menjatuhkan Nabi Sulaiman. Lalu dia menaruh sesuatu di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Di bawah kursinya Nabi Sulaiman dia kasih sesuatu, ya, yang itu ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, wafat, kemudian orang itu yang tadi naruh itu memang sudah jadi pegawainya di kerajaan, PNS-nya lah kita. Udah gitu ketika Nabi Sulaiman wafat, kemudian dia berkuar-kuar, dia cerita, oh iya, nih ternyata Sulaiman itu begini nih, dia itu korupsi, dia itu pokoknya yang buruk-buruk, dia itu ilmu dukun, dia tukang sihir. Nabi Sulaiman kemudian diceritakan sebagai tukang sihir oleh orang-orang itu. Oh iya, Sulaiman ini komunis, kalau sekarang begitulah, hoax. Jadi begitu Pak, ini sudah terjadi zaman Sulaiman. Jadilah kemudian masyarakat dari umatnya Kanjeng Nabi Sulaiman sampai Kanjeng Nabi berikutnya dikatakan bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Datang Al-Quran diceritakan, dibantah itu, wa ma kafara Sulaiman, kan gitu, dan tidaklah kafir Nabi Sulaiman, gitu. Jadi Al-Quran berarti apa? Pembantah kisah-kisah yang diselewengkan. Sama tentang Nabi Isa yang kemudian dibunuh, disalib itu, kan gitu.
Ayatnya apa? Wa ma sholabuhu kalau nggak salah. Dan tidaklah Nabi Isa itu disalib, melainkan orang yang diserupakan. Ini keyakinan kita begitu. Itu kan membantah pandangan umat sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran sudah termasuk dong cerita-cerita atau kisah-kisah juga ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya yang itu sudah termasuk yang itu sudah ada di Zabur, Taurat, Injil. Ada ajaran-ajaran itu. Gitu yang disalahpahami itu diluruskan oleh Al-Quran. Dah yang kedua. Dah ya. Satu lagi. Jadi kita hanya boleh meyakini keberadaannya, tak perlu kemudian kita mencari bagaimana ajarannya karena sudah dalam Al-Quran. Meyakini Al-Quran, mempelajari Al-Quran sudah include, berarti mempelajari 4 kitab sebelumnya. Kalau yang sekarang beredar itu bukan tanggung jawab kita. Itu mah bagian umat yang lain. Apakah itu Injilnya murni atau tidak murni? Ya itu silahkan perdebatannya nanti di kajian. Tapi pastinya itu menurut keyakinan orang Islam itu sudah tidak lagi murni. Kenapa? Karena itu yang nulisnya bukan apa ya? Yang nulisnya itu jauh setelah zaman Nabi Isa. Jauh setelah Nabi Isa, dan itu kumpulan tulisan. Ada Matius, ada apa lagi? Matius Mucus. Pokoknya saya belum mempelajari lah, tapi keyakinan kita ya itu bahwa itu jauh sekali ditulisnya, dan itu hanya tulisan 4 orang itu kalau nggak salah. 4 orang itu. Masa kitab suci ditulisnya 4 orang. Ya kan? Terus apa?